Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMK 2 Cimanggu, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat tentunya, meskipun kita berada di era pandemi corona saat ini dan kita masih belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, namun kita masih bisa melakukan pembelajaran secara daring atau online. Baik, kali ini Bapak akan menemani kalian dalam pembelajaran IPS materi ruang dan interaksi antar ruang. Setelah mempelajari materi ini, Bapak berharap kalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian ruang, yang kedua menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, yang ketiga mampu menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang, dan yang keempat kalian diharapkan mampu menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Istilah ruang sering kita dengar, bahkan hampir tiap hari, seperti ruang kelas, ruang rapat, ruang laboratorium, lalu ruang perpustakaan. Lalu apa sebenarnya ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang tetapi ruang juga mencakup lapisan atmosfer paling bawah yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan di permukaan bumi, seperti air laut, air danau, dan air sungai. Ruang juga mencakup air dalam tanah atau air tanah pada kedalaman tertentu. Akibat dari adanya perbedaan karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, maka timbullah interaksi antar ruang. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah dapat berupa pergerakan orang, kemudian barang, dan gagasan atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Dari pernyataan tersebut mengenai interaksi antar ruang dapat ditemukan ada 3 bentuk dalam interaksi antar ruang. Yang pertama, adanya mobilitas atau pergerakan orang dari satu daerah menuju daerah lain. Yang kedua, adanya pergerakan barang dari satu daerah atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Dan yang ketiga, adanya pergerakan informasi atau pesan. Lalu kemudian, apa yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang? Untuk menjawab itu, perhatikan ilustrasi berikut.
ada dua buah wilayah, atau ada dua wilayah. Yang pertama wilayah A dan wilayah B. Wilayah A adalah daerah pegunungan yang sangat subur, sedangkan wilayah B adalah daerah pantai, yang tentu saja daerah pantai itu daerah penghasil ikan yang paling banyak. Nah, daerah A adalah daerah penghasil buah-buahan dan sayur-sayuran. Sementara daerah B adalah daerah penghasil ikan, karena daerah itu daerah yang dekat dengan pantai. Ketika masyarakat yang berada di wilayah A ingin mengkonsumsi ikan, maka pada saat itulah masyarakat yang berada di wilayah A membutuhkan masyarakat yang berada di wilayah B. Begitu juga sebaliknya, ketika masyarakat yang berada di wilayah B membutuhkan buah dan sayur-sayuran, maka pada saat itu masyarakat yang berada di wilayah B akan membutuhkan masyarakat yang berada di wilayah A. Nah, perbedaan karakteristik itulah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar. Terdapat beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama adalah saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara, dan yang ketiga, kemudahan transfer. Lalu bagaimana atau apa yang dimaksud dengan saling melengkapi? Untuk menjawab itu, ikuti ilustrasi berikut. Terdapat dua wilayah A dan wilayah B. Wilayah A adalah daerah pegunungan, yaitu daerah penghasil buah-buahan, sayur-sayuran, dan kayu-kayuan. Sedangkan wilayah B adalah daerah pantai, daerah penghasil ikan. Nah, ketika penduduk yang berada di wilayah A ingin mengkonsumsi ikan, yang tentu saja ikannya itu berada di wilayah B, maka pada saat itu penduduk tersebut akan menghubungi penduduk yang berada di wilayah B untuk memperoleh ikan tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, ketika penduduk di wilayah B ingin mengkonsumsi sayur-sayuran, ingin mengkonsumsi buah-buahan, atau membutuhkan kayu untuk membangun rumah, maka penduduk dari wilayah B akan menghubungi penduduk dari wilayah A. Dengan demikian maka terjadilah interaksi karena mereka saling membutuhkan. Lalu kemudian kesempatan antara. Kita ambil ilustrasi atau contoh ya. Misalnya terdapat 3 wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Wilayah A adalah wilayah penghasil buah-buahan, sayuran, dan kayu. Wilayah itu daerah pegunungan. Kemudian wilayah B adalah daerah pantai, yang tentu saja daerah pantai adalah daerah penghasil ikan. Kemudian wilayah C juga adalah daerah pantai, atau banyak di wilayah C ini terdapat ikan. Jarak dari wilayah A ke wilayah B adalah sejauh 10 km. Sarana transportasinya kurang bagus, jalannya rusak, kendaraan langka, jembatan juga rusak. Sedangkan di wilayah C, atau jarak dari wilayah A ke wilayah C sejauh 5 km. Kemudian sarana transportasinya jalannya bagus, kemudian kendaraannya lancar, dan jaraknya juga dekat, sehingga
masyarakat yang berada di wilayah A ketika ingin membeli ikan, mereka akan memilih membeli ke wilayah C karena wilayah C itu jaraknya dekat, jalannya bagus, kendaraan lancar, sehingga hubungan dari antara penduduk wilayah A dengan penduduk wilayah B menjadi kuat ya. Sedangkan hubungan antara wilayah A, penduduk wilayah A dengan penduduk wilayah B itu kurang kuat. Anak-anak, itu tadi materi yang bisa Bapak sampaikan tentang ruang dan interaksi antar ruang. Kesimpulannya adalah ruang yaitu semua unsur yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi ya. Kemudian interaksi antar ruang adalah proses pergerakan orang, barang maupun informasi dari satu wilayah atau dari wilayah asal menuju wilayah tujuan. Tuh. Kemudian untuk menguji sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak ingin memberikan 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ruang? Yang kedua, apa pengertian interaksi antar ruang? Yang ketiga, apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Dan yang keempat, apa saja bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Nah, itu tadi ada 4 pertanyaan. Bapak harapkan silahkan kalian catat, kemudian tulis jawabannya di buku kalian, lalu kemudian kalian kirimkan ke Google Classroom ya. Google Classroom, kemudian cari yang namanya portofolio siswa. Jadi nanti kalian kirimkan tugas kalian ke Google Classroom pada menu portofolio siswa. Apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin kalian diskusikan, nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan melakukan pre-conference dengan aplikasi FCC. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.